Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di pagi hari ini sesuai dengan yang kita janjikan atau sesuai dengan permintaan, kita akan membahas tentang kenikmatan yang ada di dalam surga. Tentu pembahasan ini sangat berhajat kepada keimanan, karena surga itu tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, terlintas pun tidak, sehingga membutuhkan keimanan yang kuat tentang adanya surga. Sebab kalau sesuatu yang tidak pernah dilihat, didengar atau tidak terlintas, kalau tidak punya keimanan bisa saja kurang yakin dengan adanya surga. Makanya di dalam surah Al-Baqarah, di permulaan surat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa, maka yang pertama kali Allah katakan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mengimani dengan yang gaib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa seorang mukmin tidak mungkin kenyang untuk melakukan amal soleh sampai betul-betul kedua kakinya menginjak surga. Kalau hanya satu kaki masuk ke dalam surga, tapi kaki satunya belum masuk ke dalam surga, seorang mukmin belum puas. Itulah yang dirasakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Abu Bakar, kalau kakiku baru satu masuk ke dalam surga dan yang lainnya belum, maka aku belum merasa aman, kecuali dua-duanya betul-betul masuk ke dalam surga. Sebelum kita bentangkan tentang apa saja kenikmatan-kenikmatan surga itu, sedikit kita akan bicara tentang bagaimana salafun saleh, para salaf, mereka sangat merindukan tentang surga. Sebut saja di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Rabi'ah ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu. Rabi'ah ibn Ka'ab ini anak remaja, belum pun dia dewasa, masih remaja, si anak-anak. Dia suka membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama menyediakan tempat wudu dan juga air wudu beliau, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai terkadang di malam hari beliau tidak tidur, takut satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil dia dan berhajat memerlukan sesuatu. Jadi karena melihat kebaikan Rabi'ah ibn Ka'ab ini, ingat Nabi itu tidak pernah melupakan kebaikan orang. Beda dengan kita, kadang kita ini mudah kali itu melupakan kebaikan orang. Walaupun sebaik apapun kita awalnya, kalau ada konflik itu rasanya di mata kita dia itu belum pernah berbuat baik tuh.
Itu kalau kita. Tapi Nabi SAW mengajarkan namanya jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan kebaikan itu ya dibalas dengan kebaikan yang sama atau lebih kalau bisa. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Rabi'ah ibn Ka'ab radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya Rabi'ah, kalau engkau ingin menghendaki sesuatu, salini ma syi'ta, mintalah sesukamu kepadaku. Kira-kira mau apa? Kira-kira anak-anak remaja di zaman sekarang ini, kalau digitukan pertanyaan orang tuanya, nah, pokoknya anak SMP lah ya kan, kira-kira nih kalau abimu mau memberikan sesuatu, kau minta apa? Kira-kira minta apa tuh anak sekarang? Samsung, kan itu ya, mintanya itu ya handphone, iPhone, Apple gitu ya. Itu anak sekarang tuh. Tapi Rabi'ah ibn Ka'ab ini ketika ditanya oleh Nabi SAW minta apa, jawabannya mungkin bagi dia luar biasa. Bagi dia biasa, tapi bagi kita luar biasa. Karena anak ini masih kecil, anak-anak remaja, belum pun dewasa. Dia mengatakan di hadapan Rasul, inni uridu ma'aka fil jannah. Rasul, saya hanya ingin menjadi temanmu di surga. Kan luar biasa, anak remaja ketika ditanya karena kebaikannya kepada Rasul, jawabannya inni uridu ma'aka fil jannah, saya ingin bersamamu di surga. Maka Nabi SAW, awa ghaira dhalik, ada yang lain selain itu? Dia mengatakan tidak, hanya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau begitu, bantulah keinginanmu dengan cara perbanyak sujud. Maksudnya perbanyak salat. Masa sejak itulah Rabi'ah ibn Ka'ab tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Tapi lihat, ini gambaran anak remaja loh di zaman Rasul. Bukan orang tua gitu. Anak remaja. Dia ingin menjadi teman Nabi SAW di surga. Ini satu kisah. Kisah yang lain adalah datang daripada Ukasah ibn Mihsan. Ketika Nabi SAW bermimpi, kemudian mimpinya diceritakan di hadapan para sahabat, dan mimpinya seorang Nabi tentu wahyu, di mana dia melihat umatnya di padang mahsyar, di mana umatnya adalah umat terbanyak, bahkan mengalahkan umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa, Bani Israel itu kan banyak, tapi rupanya umat Nabi SAW jauh lebih banyak dibandingkan Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, di antara umatmu itu ada sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisabin wal adab. Di antara umatmu wahai Muhammad ada 70.000 yang akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Ketika itu para sahabat Nabi SAW mengira-ngira siapa yang 70.000 itu. Ada sebagian mereka memprediksi bahwa jangan-jangan yang 70.000 itu anak-anak para sahabat yang tidak pernah menyekutukan Allah. Yang lain mengatakan ini itu macam-macam. Tapi Nabi SAW mulai menjelaskan yang dimaksud 70.000 itu artinya bukan orang, tetapi siapapun yang tersifati dengan 4 sifat. Pertama, orang-orang yang tidak minta diruqyah, alladzina la yastarqun. Yang kedua, orang-orang yang tidak diminta kai, pengobatan dengan sistem besi yang dipanaskan, wala yaktawun, tidak menggunakan kai. Kemudian yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak tatayyur, menjadikan sesuatu itu untung atau buntung hanya karena suara atau sesuatu yang dilihat, yang didengar, yang dimimpikan, atau apa namanya.
Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang yang senantiasa tawakal kepada Allah. Ketika Nabi SAW menyebutkan 4 kriteria ini, tiba-tiba seorang sahabat namanya Ukasha ibn Mihsan berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku termasuk yang 70.000 itu. Maka Rasul mengatakan, anta minhum, kalau begitu engkau termasuk mereka. Ketika Rasul mengatakan kepada Ukasha, engkau termasuk mereka, semua sahabat berdiri mengatakan, kami juga wahai Rasul, doakan. Tapi Rasul mengatakan, sabaqakum biha Ukasha, oh tidak bisa, Ukasha sudah mendahulukan kalian semuanya. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW, kalau sudah disebut sorga, oh rebutan mereka, rebutan. Zaman sekarang mau disebut sorga pun nyantai-nyantai aja kan itu, karena kurang tertarik mungkin orang-orang sekarang dengan sorga. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada seorang sahabat namanya Umair ibnul Hammam. Umair ibnu al-Hammam radhiyallahu an. Saat perang Badar, Umair ibn Hammam ini di tangannya memegang beberapa kurma. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat tentang keluasan sorga. Kata Nabi SAW, Allah berfirman bahwa sorga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman itu adalah luasnya selangit dan sebumi. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, karena sorga yang luasnya selangit dan sebumi itu diperuntukkan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Umair ibn Hammam ketika mendengar bahwa sorga itu seluas langit dan bumi, datang kepada Nabi dan mengatakan, Rasul, betul sorga itu seluas langit dan bumi? Kata Rasul, ya, seluas langit dan bumi. Maka kemudian Umair ibn Hammam bicara sendiri itu. Ketika itu memandang kurma yang ada di tangannya dan mengatakan, kalau seandainya kurma ini masih di tangan dan aku masih hidup setelah peperangan, tentu ini hidup yang akan melelahkan. Kemudian dibuang kurma itu, kemudian dia pun masuk ke medan perang dan faqatala faqutila, dia pun berperang dan akhirnya dia pun terbunuh mati syahid. Begitulah para sahabat Nabi SAW mendengar sorga saja semangatnya naik itu, luar biasa. Semangat para sahabat itu asal disebut sorga saja langsung naik semangatnya. Atau contoh yang lain, ada seorang sahabat namanya Amr ibn Jamuh radhiyallahu anhu. Amr ibn Jamuh ini orangnya pincang, sudah tua, pincang, ya, kakinya susah jalan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Nabi SAW membuka pendaftaran untuk jihad di perang Uhud, datang dia kepada Rasul karena merasa ketika Badar tidak ikut, janganlah ketika Uhud dia tidak ikut juga. Dia mengatakan, ya Rasulullah, alhiqni bil jihad, libatkan aku dalam jihad, katanya. Datang anak-anaknya Amr ibn Jamuh dan mengatakan, Rasul, jangan kau izinkan ayah kami jihad, dia kan ada uzur, lihat jalan pun susah, mau jihad gimana? Mau melawan musuh, jalan aja tak bisa, katanya. Pincang orangnya. Tetapi Amr ibn Jamuh dengan marah kepada anak-anaknya karena dilarang untuk jihad, dia mengatakan, tidak, saya akan tetap berangkat. Walaupun kedua kakiku pincang di dunia, saya akan injakkan kedua kakiku di sorga, katanya. Akhirnya karena bersikeras, kemudian dia pun berperang dan orang yang awal-awal mati syahid di perang Uhud. Lihat bagaimana para sahabat Nabi SAW kalau sudah disebut sorga sekali lagi, mereka semangatnya luar biasa. Tapi zaman sekarang mana ada? Umpamanya saya contohkan kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad 10 kali dalam sehari, maka Allah akan bangunkan satu istana di sorga.
Tertarik nggak tuh mendapatkan di sana di surga? Ah, mana ada. Iya, lisannya tertarik. Tapi mengamalkan qul huwallahu 10 kali sehari emang diamalkan tuh? Alhamdulillah. Oke lah ibu-ibu, bapak-bapak. Nggak yakin ya bapak ini. Tapi dari sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan amalan mudah tetapi pahalanya besar kan? Baca qul huwallahu 10 kali kan nggak lama tuh. Bukan qul huwallahu begitu. Ya diselesaikanlah qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 1 kan itu. Nanti lagi 1, sehari 3, pagi 3, siang 3, sore 3, malam 1. Nah, kan 10 dia kan. Itu kan mudah tuh. Tapi berapa banyak orang yang berat melakukannya, padahal itu amalan ringan. Bagaimana kalau harus jihad? Yang ringan saja kadang-kadang malas untuk diamalkan tuh. Karena kesibukan kita dengan dunia melalaikan kehidupan akhirat. Tapi salafun as-salih memberikan semangat kepada kita apabila disebut sorga maka mereka akan bergerak semuanya. Lah harusnya kita seperti itu. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka paham bahwa tujuan mereka hidup itu memang untuk masuk sorga, bukan untuk yang lainnya. Termasuk tujuan hidup kita kan ingin masuk sorga. Untuk apa emangnya? Ya, kalau kecuali ingin masuk sorga, karena usia kita terbatas di dunia. Umur dunia itu sesuai dengan umur kita. Kalau kita meninggal di usia 50 tahun, ya dunia 50 tahun lah bagi kita, itulah dunia. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan masuk kepada kenikmatan sorga. Sorga itu menurut definisi para ulama adalah darun a'addallahu lil muttaqin waliman asa minal muwahhidin. Satu tempat yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa dan diperuntukkan Allah untuk orang-orang yang ahli maksiat tetapi dari kalangan ahli tauhid. Kenapa ada definisi sorga juga diperuntukkan selain orang yang bertakwa adalah untuk orang-orang ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Ini definisi yang terakhir, ini bantahan kepada orang-orang Khawarij. Karena orang-orang Khawarij mereka mengatakan kalau orang sudah masuk neraka tidak akan keluar. Orang kalau sudah dimasukkan ke neraka itu mustahil dikeluarkan dari neraka. Tapi hadis sunnah wal jamaah meyakini kebalikannya. Tidak semua orang yang masuk ke neraka itu dikekalkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang kufur atau mati di atas kekafiran atau mati di atas kesyirikan, ya dikekalkan di dalamnya. Tapi orang yang kemudian mati di atas dosa besar, maka ada kesempatan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah ampuni. Kalau Allah tidak mau, ya Allah azab dulu, tetapi tetap suatu hari akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Itulah keyakinan ahli sunnah. Makanya definisinya sorga itu adalah sebuah tempat yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa dan ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid. Itu definisi tentang sorga. Kemudian yang perlu dipahami bahwa sorga itu disebut darun naim. Naim itu artinya nikmat. Disebut naim itu karena nikmatnya tidak pernah diputus dan tidak pernah terputus. Makanya Allah mengatakan innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang baik itu di sorga berada di atas kenikmatan. Maksudnya kenikmatan yang tidak mungkin terputus dan akan senantiasa di atas kenikmatan. Bahkan kenikmatannya itu yazdad wa yazdad, bertambah dan bertambah. Jadi setiap harinya itu bertambah. Mau makan, setiap hari makin lezat makanannya. Mau minum, setiap hari makin lezat minumannya. Mau memandang sesuatu pemandangan, makin indahlah view-nya. Semakin hari makin indah. Termasuk memandang pasangan, suami mandang istri, istri mandang suami. Tidak akan pernah bosan karena semakin hari itu semakin cantik, semakin tampan.
Coba sekarang, ya, mungkin yang usia-usia 50, dulu waktu 20 tahun mandang istri masih cantik lah kan. Sekarang sudah usia 40 tahun, ya tak tahu lah kan gitu. Apalagi sudah 50 tahun, udah berkerut sana sini kan. Ya, lebih suka nengok gadis di TikTok daripada istrinya. Bosan kan gitu ya. Asal dia lagi kan gitu. Karena kenikmatan di dunia itu berkurang. Contoh makanan. Kalau ibu masak masakan, ketika baru dimasak itu masih hangat itu enak gitu ya, segar kan. Tapi kalau sudah dingin, ya, kemudian sudah lama, apalagi sudah 1 hari 2 hari, tak bisa dimakan lah. Kadang-kadang dibuang ke tong sampah. Kalau dimakan jadi penyakit. Itu makanan di dunia tuh. Minuman juga sama. Kita buat apa namanya, teh obeng atau apa gitu ya, gak usah diminum 1 minggu, taruh aja di meja tuh. Minggu depan diminum. Coba kalau nggak dipastikan mencret, ya tak tahu lah kan gitu. Artinya bahwa makanan minuman saja semakin hari itu semakin berkurang tuh nikmatnya. Tapi di sorga malah terbalik. Semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah, dan begitu seterusnya dari semua sisi. Dalilnya adalah sukul jannah. Dalilnya pasar sorga. Dalam sebuah hadis yang dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW tentang pasar sorga, kata Nabi SAW, inna fil jannati lasuqa, sesungguhnya di sorga itu ada pasar. Jangan dibayangkan pasar sorga itu kayak pasar Nagoya, enggak ya, atau pasar jodoh, pasar induk, ya kan, becek, ya, enggak kayak gitu. Ya, pasar sorga itu beda, dan tidak ada orang jualan di situ, tidak berisik, tidak rame. Kalau pasar di Batam mencaci, memaki, sumpah palsu, ada semua di situ. Ya. Kata Nabi SAW, inna fil jannati lasuqa, sesungguhnya di sorga itu ada pasar. Ya'tunaha kulla jum'atin, yang didatangi oleh para penghuni sorga itu setiap hari Jumat. Maksudnya istilah Jumat itu ada hanya di dunia. Kalau di sorga itu bukan istilah Jumat, tetapi Yaumul Mazid namanya. Ya, di dunia disebut hari Jumat, kalau di sorga disebut hari Mazid. Disebut Mazid itu artinya tambahan nikmat. Kemudian kata Nabi SAW, fatahubburi hashimal fatakhuthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdaduna husnan wa jamala. Kata Nabi SAW, tiba-tiba bertiuplah angin dari utara mengenai wajah dan pakaian penduduk sorga, hingga mereka semakin indah dan semakin tampan. Fayarji'una ila ahlihim, mereka pun kemudian pulang menemui pasangan-pasangan mereka. Wa qad izdadu husnan wa jamala, dan telah bertambah keindahan dan ketampanannya. Fayaqulu lahum ahluhum, ketika berjumpa dengan istrinya, dengan pasangannya, apa kata istrinya? Wallahi laqad izdaztum ba'dana husnan wa jamala, sungguh aku lihat suamiku kok semakin indah dan semakin tampan. Maka para suami mengatakan kepada istrinya, wa antum wallah laqad izdaztum ba'dana husnan wa jamala, kalian juga sama, makin cantik, makin indah, makin molek, makin membuat tertarik, dan begitu seterusnya. Jadi setiap hari Jumat itu ada perubahan pada diri fisik kita, baik yang laki-laki atau perempuan, ya. Dan itu cukup dengan apa? Dihempaskan angin dari utara yang membawa debu, kemudian angin itu menghempas badan dan pakaian kita, itu berubah semuanya tuh. Makin tampan setiap minggunya tuh, makin cantik, makin tampan, makin cantik. Begitulah kehidupan dunia. Makin lama di sorga makin indah. Tapi di dunia ini kan tidak. Makin lama di dunia makin gak jelas. Ya. Waktu 20 tahun ngaca itu udah kepedean tuh. Sekarang mau ngaca, kacanya mau dipentung sama dia.
Itu nggak pede lagi ya. Udah 40, 50 udah susah itu lagi kerutnya susah. Ya, kalau punya duit banyak itu kalau bisa disuntik sana suntik sini sampai miring tuh mukanya tuh. Ya, penuh dengan silikon. Itu di dunia memang seperti itu. Di dunia itu tidak ada yang kekal kenikmatan. Mau makanan, mau minuman, mau pakaian, mau fisik, mau kecantikan, mau ketampanan, tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua pasti ada masa berhentinya. Tetapi lihat penduduk sorga itu hanya perlu ke pasar, kemudian pulang dari pasar nunggu angin, kemudian keterpa angin sudah berubah semuanya. Luar biasa. Masuk pasar keluar pasar jadi ganteng. Coba di sini ya, cari pasar masuk pasar aja istri, makin ganteng tuh makin mengkerut. Rata-rata Bu, kalau suami diajak ke pasar itu tidak mau. Suami itu mau ngantar sampai parkiran saja biasa, ya kan? Masuk sendirilah sana kata, gitu. Karena ibu-ibu biasanya keluar dari pasar yang ditulis tadi beli, yang tidak ditulis pula banyak pula yang dibeli, makanya stres. Laki-laki makanya jatah. Ini yang dibeli ya, jangan lupa kan itu. Nah dari sini menunjukkan bahwa hadis tentang sukul jannah ini adalah hadis yang sangat kuat. Tentang bahwa kenikmatan di sorga itu kenikmatan yang senantiasa bertambah. Ini satu poin tentang masalah sorga. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bicara tentang tingkatan. Sorga itu bukan satu, tapi bertingkat-tingkat. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 163 Allah katakan, hum darajatun indallahi wallahu basirun bima ta'malun. Kedudukan mereka di sorga itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah maha melihat apa yang mereka kerjakan. Di dalam hadis Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil penduduk sorga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan katakan kepada penduduk sorga itu, Iqra wartaq, bacalah Al-Quran dan naiklah kau ke atas. Warattil kama kunta turattil fid dunya, tapi tartilkan bacaan sebagaimana engkau mentartilkan bacaanmu di dunia. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqrauha, karena kedudukanmu di sorga itu, tingkatanmu di sorga itu sesuai dengan akhir yang kau baca dari ayat Al-Quran di dunia. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika memberikan catatan kepada hadis ini, beliau beristinbat bahwa sorga itu memiliki banyak tingkatan, dan tingkatan di sorga itu sejumlah ayat dalam Al-Quran. Berapa jumlah ayat dalam Al-Quran? 6.600 kurang lebih, atau 6.500 kurang lebih tingkatan, sesuai dengan jumlah ayat masalahnya. Tapi ada sebagian ulama mengatakan bukan sesuai jumlah ayat, tetapi sesuai dengan jumlah huruf. Bayangkan, kalau sesuai dengan jumlah huruf, berapa tingkatan tuh? Huruf di Quran aja berapa ribu tuh. Sementara dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu antara langit dan bumi sejauh 500 tahun perjalanan tuh. Menunjukkan bahwa surga itu luas dan banyak tingkatannya. Dan salah satu yang menentukan tingkatan di surga adalah qiraatul Quran. Orang yang gemar dan suka membaca Quran. Karena dalam hadis ini Allah akan memanggil para penghafal Quran, orang-orang yang hobi membaca Quran. Kemudian Allah katakan, baca Quran, menunjukkan bahwa Quran itu dibaca sampai ke surga tuh. Bukan hanya di dunia saja kita baca Quran, ke surga pun kita baca Quran. Karena Allah mengatakan, bacalah Al-Quran, naik. Maksudnya naik itu terbanglah kau, cari tingkatanmu. Ketika naik itu sambil baca Quran, tartilkan bacaanmu sebagaimana kau tartilkan di dunia. Nanti engkau akan berhenti di tingkatan disesuaikan dengan akhir yang kau baca ayat di dunia. Disitulah tingkatanmu katanya. Subhanallah ya. Ini tingkatan di surga itu luar biasa. Dan tentunya makin tinggi tingkatan makin indah. Makin tinggi itu makin indah ya, tapi makin bawah ya
indah juga, tapi tidak seindah dengan yang di atas. Makanya orang-orang yang dapat tingkatan surga di bawah, tidak mungkin dia naik ke atas. Tapi orang-orang yang berada di atas memungkinkan turun ke bawah. Ya, orang yang dapat tingkatan di bawah, dia tidak bisa naik ke atas. Tapi orang-orang yang ada di atas memungkinkan dia turun ke bawah. Karena nanti di sorga itu, pada satu hari, satu waktu itu, seluruh penduduk sorga akan berkumpul. Semua penduduk sorga akan berkumpul di satu tempat. Kira-kira di mana? Di tingkatan keberapa? Ya di tingkatan paling rendah lah. Karena kalau berkumpul di tingkatan yang paling tinggi, yang di bawah tidak mungkin naik ke atas kan gitu. Tetapi kalau perkumpulannya di sorga yang paling rendah, otomatis yang di atas pasti bisa turun ke bawah. Nah, logikanya kan begitu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada penduduk sorga di balik hijab, dan hijabnya Allah itu nur, dalam riwayat nar, cahaya ataupun api, yang kalau dibuka terbakar satu dunia ini. Tapi di sorga Allah berikan kekuatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala bicara itu di balik hijab itu, apa kata Allah? Allah mengatakan, ini hari tambahan nikmat untuk kalian. Salini ma syi'tum hadza yaumun mazid. Mintalah sesuka kalian, ini hari tambahan nikmat untuk kalian. Penduduk sorga ini bingung, ikhwan. Kenapa bingung? Karena kenikmatan di sorga itu serendah-rendahnya saja. Orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir pula masuk sorga, ketika berada di pintu sorga, dia melihat celah-celah sorga itu. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, masukkan aku ke sorga, masukkan aku ke sorga. Dan dia sangka sorga sudah penuh. Itu yang terakhir masuk sorga. Kemudian Allah mengatakan gini, wahai hambaku, berangan-anganlah. Kira-kira nih, mau enggak aku kasih engkau kenikmatan seolah-olah engkau jadi raja ketika engkau berada di dunia. Sebutkan raja di dunia itu siapa yang paling enak? Sulaiman? Zulkarnain atau siapa? Ya. Kemudian dia menghayal, ketika sampai mentok hafal hayalannya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku berikan engkau 10 kali lipat dari hayalanmu, katanya. Lah, ini paling rendah tuh. Diberikan 10 kali lipat hayalannya. Bagaimana paling tinggi? Ya. Makanya kemudian mereka mengatakan, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana wa tudkhilana al-jannah wa tubaiduna anin nar. Bukankah kau sudah memutihkan wajah kami, kau masukkan kami ke sorga, kau keluarkan kami dari neraka, apalagi kenikmatan yang lebih besar daripada ini? Cukup ya Rabb. Gimana tidak cukup? Kenikmatan sorga itu semuanya ada, ya. Tapi Allah itu karim, tetap mendesak, minta. Boleh jadi ada permintaan yang lain dari kalian. Mereka sampai bingung mau minta apa, ya. Kalau di dunia kan spontanitas tuh, nggak bingung lagi. Kira-kira minta apa? Minta uang, Ustaz. Nah, langsung, nggak ada lagi bingung-bingung. Berapa? Sekian. Itu ya jawabannya. Tapi di sorga bingung karena semua sudah ada. Tapi Allah mendesak terus, minta-minta. Akhirnya berdirilah Nabi Adam dan mengatakan, kata Adam kepada orang-orang yang ada di sorga, mintalah kepada Allah agar Allah memberikan redhonya kepada kalian. Sebab kalau Allah murka, maka Allah akan keluarkan kalian sebagaimana dulu Allah keluarkan aku dari sorga. Akhirnya seluruh penduduk sorga mengatakan, ya Rabb, mintalah keridhoanmu agar kami bisa tinggal di sorga selamanya. Maka Allah izinkan. Kemudian Allah Karim masih bertanya juga, salini ma syi'tum. Minta lagi, kira-kira apa yang kalian minta? Semua penduduk sorga bingung lagi, apa lagi ya Rabb? Sudah cukup ya Rabb. Bukankah kau sudah memutihkan wajah kami, mengeluarkan kami dari neraka, memasukkan kami ke sorga? Itu sudah cukup. Kata Allah, salini ma syi'tum, tetap minta. Didesak minta lagi apa kira-kira? Ketika itulah Nabi Musa berdiri. Kata Nabi Musa kepada penduduk sorga, mintalah kepada Allah agar kalian bisa melihat wajah Allah. Karena di dunia, kata Nabi Musa, aku pernah meminta, tapi Allah katakan, lantarani, engkau tidak bisa melihatku. Akhirnya seluruh penduduk sorga, mereka bangkit dan mengatakan, ya Rabb, perlihatkan wajahmu. Maka ketika keinginan sorga serentak, penduduk sorga mengatakan ingin melihat wajah Allah, maka Allah buka tabirnya yang merupakan cahaya atau api itu.
maka seluruh penduduk sorga mampu melihat Allah sebagaimana Rasul mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailata badrin la tudamuna syai'an li ru'yati. Kalian akan melihat Rabb kalian seperti melihat purnama, tidak berdesak-desakan sedikit pun untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kata penduduk sorga, demi Allah tidak ada kenikmatan terbesar melebihi ru'yatullahi azza wa jalla, melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan tertinggi di sorga itu mampu melihat sang pencipta yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala, melebihi kenikmatan sorga itu sendiri. Ini kan luar biasa, ya. Kembali bahwa di sorga itu memiliki tingkatan-tingkatan yang luar biasa, ya. Ma'asyiral muslimat wal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib, ketika manusia berada di pintu-pintu sorga, dan pintu sorga itu jumlahnya berapa? 8. Pintu neraka jumlahnya 7. Kenapa pintu sorga lebih banyak dan pintu neraka sedikit? Untuk menunjukkan bahwa kasih sayang Allah lebih luas dibandingkan murkanya, bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala lebih luas dibandingkan kemarahannya. Makanya pintu surga dilebihkan 1, pintu neraka 7, pintu surga 8, ya. Dan pintu surga itu disesuaikan dengan masing-masing kebiasaan aktivitas ibadah ketika di dunia. Kalau ketika di dunia dia rajin sholat, maka dia akan masuk dari pintu sholat. Kalau dia rajin puasa, maka akan masuk dari pintu Rayyan. Kalau dia ahli sedekah, maka akan masuk dari pintu sedekah. Kalau dia ahli jihad, maka akan masuk dari pintu jihad. Dan begitu seterusnya. Karena manusia itu kan di dunia ini kan ada yang dilebihkan ibadahnya dan tidak dilebihkan dari ibadah yang lainnya kan. Ada orang kalau sholat malam itu Masya Allah mudah dia bangun, mudah dia tahajud. Giliran puasa tak bisa laparan orangnya. Ada orang mudah puasa, mau puasa Daud oke, puasa Senin Kamis juga oke, mau puasa, pokoknya semua puasa bisa dia. Dan tidak merasa lapar, kayaknya orang puasa sama dengan tidak puasa. Ada orang yang seperti itu, mudah puasa sunnah, tapi giliran sedekah pelit pula lah dia, ya. Kan ada orang yang seperti itu. Kalau suruh puasa oke, sedekah tak bisa dia. Tapi ada juga ahli sedekah dia. Masya Allah, kalau sudah suruh sedekah, semua tempat disedekahi dia. Mau masjid, mau panti asuhan, mau pembangunan, macam-macam lah. Pokoknya disedekahi. Giliran sholat malam tak bisa, ya, ngantukan orangnya, ya. Jadi kan di dunia itu macam-macam tuh. Ada orang yang dilebihkan di sini, tidak pula dilebihkan di sana. Makanya kenapa pintu sorga sesuai dengan kelebihannya. Ya, kalau kelebihannya di sholat, masuk dari pintu sholat. Kelebihannya di jihad, masuk dari pintu jihad. Dan begitu seterusnya, ya. Masalahnya ketika mereka sudah berada di pintu sorga, tidak ada satu pintu sorga yang terbuka. Berusaha dibuka pun tidak bisa, karena malaikat tidak mengizinkan untuk membukanya. Semua para nabi tidak bisa membukanya, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah dia mendekat pintu sorga, kemudian dia mengetuk pintu sorga, Assalamualaikum. Maka kemudian malaikat Ridwan mengucapkan, menjawab salam, Waalaikumsalam, man, siapa engkau? Maka Rasul mengatakan, Ana Muhammad. Tawadhu Rasul, tidak menyebut titelnya, tidak mengatakan saya Nabi, saya Rasul, saya Ulul Azmi, tidak, saya Muhammad. Dan ini harusnya jadi pelajaran kepada kita, ya. Dalam bentuk tawadhu itu ketika orang tidak menonjolkan titelnya, kedudukan dan pangkatnya. Kenalkan, saya Komjen. Namanya nggak disebut, Komjennya disebut, ya. Kenalkan saya RT, baru RT aja RT disebutkan gitu ya. Namanya nggak mau lah, saya RW, itu paling rendah, nggak usah disebut jabatan, sebut siapa namanya. Langsung saya Pak Anu, selesai. Nanti lama-lama tahu sendiri kan, oh rupanya RT dia, kan kena prank dia. Artinya bahwa Nabi SAW mengajarkan tawadu. Ketika ditanya tidak disebutkan detailnya, dia akan nanya nama. Siapa namamu? Saya RT. Loh, saya nanya nama kok malah dijawab detailnya.
Jadi Rasulullah SAW sesuai pertanyaan, man siapa? Saya Muhammad ibn Abdullah. Kemudian kata malaikat Ridwan mengatakan, bika umirtu alla aftah li ahadin qablaka ya Muhammad. Karenamu, kata malaikat Ridwan, aku dilarang Allah untuk membuka pintu sorga kecuali kau yang minta. Karena kau yang minta, maka malaikat Ridwan memerintahkan semua malaikat penjaga pintu sorga untuk membuka semua pintu. Kemudian masing-masing pintu ada yang berteriak sesuai dengan nama pintunya. Kalau orang-orang yang ahli solat, ya ahlas salah, hei ahli solat di sini, jangan ke situ. Nah gitu maksudnya. Nanti ahli solat berkumpul di pintu solat dan begitu seterusnya. Ya. Ketika kemudian semua sudah masuk ke dalam sorga, tidak ada yang tersisa. Dan ahli nar juga sudah masuk ke dalam nerakanya. Ahli jannah sudah masuk ke dalam sorganya. Maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan datangkan kematian dalam bentuk kambing gibas. Jadi kematian itu dibentuk dalam bentuk kambing. Kemudian diletakkan bainal jannati wan nar, di antara sorga dan neraka. Kemudian Allah menyembelih kematian dan Allah memerintahkan penyeru untuk menyeru, ya ahlal jannah fala mautalakum wa ya ahlan nar fala mautalakum. Hei penduduk sorga, tidak ada kematian bagi kalian. Hei penduduk neraka, tidak ada lagi kematian, karena kematian sudah disembelih, sudah mati. Kalau kematian sudah mati, mana tidak ada mati? Ya, karena kematian itulah yang membuat orang mati kan. Sementara kematiannya sudah mati, berarti tidak ada kematian lagi. Ketika tidak ada kematian, maknanya penduduk sorga akan kekal dengan sorganya, dan pun neraka akan kekal dengan nerakanya. Na'udzubillah. Lah ketika penduduk sorga masuk pertama kali ke sorga, kira-kira apa yang dimakan pertama? Yang pertama dimakan adalah kabidil hut, hatinya ikan paus. Ya. Itulah makanan pertama penduduk sorga. Makan hati ikan paus. Apakah paus yang ada di bumi? Enggak, beda. Bukan paus yang ada di bumi. Ya, ikan paus. Ya. Ikan paus sorga kan beda dengan ikan paus yang ada di bumi. Karena kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kemiripan sorga dengan dunia itu hanya sebatas nama, bukan sampai ke hakikatnya, tidak. Di sorga ada pisang, di bumi ada pisang, tapi rasa pisangnya beda. Di sorga ada kurma, di bumi ada kurma, tapi rasa kurmanya beda. Termasuk juga hati ikan paus. Di sorga ada hati ikan paus, di dunia ada hati ikan paus, tapi beda rasanya. Tapi ada sebagian para ulama mencari-cari hikmah, kenapa lah kan penduduk sorga kok yang pertama dikasih kok hati ikan paus? Kenapa tidak lalapan atau ayam penyet, ya. Gitu ya, atau rawon, ya hati ikan paus pula kan dikasih. Kenapa? Apa alasannya? Ada sebagian ulama mencari-cari hikmah, kenapa hati ikan paus kok yang dikasih itu? Sebenarnya hikmah itu kita ketahui atau tidak, tetap kita harus yakin kalau itu dari Nabi, ya kita yakini kan begitu. Tapi okelah, ada orang-orang yang mencari hikmah dari kalangan para ulama. Kata mereka, kenapa mesti hati ikan paus yang pertama dimakan? Karena penduduk sorga itu yang masuk ke dalam sorga, mereka sudah melakukan perjalanan panjang yang melelahkan. Mulai dari dibangkitkan, kemudian berkumpul di padang mahsyar, kemudian ada hisab, kemudian penampakan amal, kemudian ada mizan, kemudian pengambilan catatan, kemudian ada kisos, macam-macam. Itu kan perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Sehingga kemudian ketika mereka memakan hati ikan paus itu bisa kemudian menghilangkan seluruh kepenatan dan keperitan yang pernah dilaluinya. Ya, jadi hati ikan paus itu juga bisa menghilangkan semua kepenatan. Boleh jadi itu kan diantara hikmah yang dicari ulama kan. Adapun walaupun kita tidak tahu hikmahnya, yang jelas samina wa ata'na sajalah. Rasul yang mengatakan seperti itu. Ya, tapi kalau dikiaskan dengan dunia, hati ikan paus di dunia kan memang sangat bermanfaat kan gitu. Saya pernah baca artikel itu memang bisa menyembuhkan macam-macam penyakit tuh hati ikan paus itu. Masalahnya jaring ikan pausnya itu yang masalah itu. Mancingnya itu. Gimana caranya itu? Mau ngambil hatinya itu. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla,
Jadi ketika mereka memakan hati ikan paus, disodorkan minuman. Minuman yang pertama apa? Wedang jahe. Nah, ini yang pertama. Zanzabil. Ya. Itulah yang pertama diminum penduduk sorga, zanzabila. Itu bahasa kitanya wedang jahe. Tapi bukan wedang jahe di SSS ini, enggak. Ya, beda wedang jahe yang di sorga kan. Itu hanya sekedar namanya sama, tapi rasanya beda. Rasanya tidak pernah dicicipi manusia. Dilihat tidak, terdengar tidak, terpikirkan pun tidak. Saking lezatnya wedang jahe itu. Ya. Kemudian setelah dia makan, dia minum, dia sudah langsung mereka pulang ke istananya. Dan mereka mengenali istana mereka melebihi daripada rumah mereka di dunia. Saya kira nggak ada orang nyasar ke rumahnya di dunia kan. Mana ada orang nyasar, saya ini punya rumah di Tiban. Ya nggak mungkin lah saya ke mana, ke Nongsa sana, rumah saya di Tiban. Saya hafal rumah saya. Ya. Dan penduduk sorga itu anehnya, nggak perlu ada guide, nggak perlu tanya malaikat mana istana saya, tidak. Dia sudah hafal istananya di mana, melebihi rumahnya di dunia. Dia sudah tahu harus kemana tuh. Itulah luar biasanya. Ya. Ketika kemudian dia melihat rumahnya, Masya Allah, di situ sudah berbagai macam keindahan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sodorkan kepada kita. Makanya kenikmatan penduduk sorga itu berbagai macam. Kalau boleh saya singkat. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmat badan. Badan kita dimanjakan betul-betul di sorga itu. Mulai dari makanan yang lezat, minumannya yang enak, kasurnya yang empuk, istananya yang megah. Pokoknya nikmat badan luar biasa. Ya. Apapun yang kita makan, apapun yang kita minum itu luar biasa. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan di dalam sorga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dari semua pandangan mata yang indah, dan kamu akan kekal di dalamnya. Di bumi ini kadang-kadang kita ingin makan sesuatu, ya kayak orang ketagihan atau kayak orang ngidam kan, itu pengen lah apa ya, kayaknya pengen karedok umpamanya kan, ya cari-cari lah di marketplace, kok ke marketplace pula ya, apa di COD itu kan, nampaklah gambar karedok tuh, langsung dipesan. Pas dimakan tidak sesuai selera. Wah, aneh karedoknya kok jadi pecal katanya. Umpamanya kan. Kadang-kadang itu sudah benar barangnya, tapi rasanya pula lari. Itu di dunia kan. Pengen sesuatu, ketika dimakan gak sesuatu itu beda pula dengan yang kita inginkan. Wah, aneh rasanya ini. Ini bukan karedok, ini rawon ini. Nah, umpamanya kan. Jadi sesuatu yang diinginkan di dunia ini terkadang tidak sebagaimana yang dikehendaki. Tapi kalau di surga itu menginginkan sesuatu, ya memang itu yang datang keinginannya. Makanya Allah mengatakan wa fiha ma tashtahil anfus, dan di dalamnya surga itu terdapat segala apa yang diinginkan dihadirkan di hadapannya. Terkadang kita menginginkan sesuatu, sulit pula lah, ternyata tidak ada barangnya, tidak ada minumannya, tidak ada makanannya. Macam-macam di dunia ini. Tidak semua keinginan terkabulkan, tapi di sorga semua keinginan dikabulkan. Itulah hebatnya sorga. Ya, jadi nikmat badannya tercukupi. Kemudian yang kedua, nikmat hati. Dan ini sebesar-besar nikmat. Allah katakan dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut perasaan penduduk sorga itu, semua penyakit-penyakit hati, dari dengki, dari hasad, dari marah, dari dendam, tidak ada. Seolah-olah mereka satu hati. Seperti apa? Seperti hati burung, kata Rasul. Kaqalbi tairin. Jadi penduduk sorga itu cuma satu hati, seperti hati burung. Kenapa Rasul mengistilahkan dengan hati burung? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hati burung itu ada 3 perkara. Pertama, lembut. Ya, hati burung itu lembut. Burung itu lembut. Ya. Maka penduduk sorga itu hatinya selembut burung, selembut hati burung. Kemudian yang kedua, burung itu makhluk yang paling tawakal. Makanya Rasul kalau mencontohkan tentang tawakal, mesti yang dicontohkan burung. Apa kata Rasul?
"Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la ruziktum kama yurzaqut thair." Kalau kalian betul-betul tawakal, maka kalian akan diberikan rizki seperti burung yang aku berikan rizki. Keluar dari sarangnya lapar, kembali sudah kenyang dan bisa memberi makan anak-anaknya. Ini yang kedua, hati burung itu hati yang paling tawakal. Dan tawakal itu hakikat kelapangan dada. Orang yang kalau tawakal kepada Allah, tidak akan ada sedihnya, walaupun kena musibah apapun. Ya, orang tawakal itu nggak ada akan sedihnya. Dan itulah penduduk surga bahagia selamanya. Kemudian yang ketiga, hati burung itu, kata Imam Nawawi, dipenuhi rasa takut. Makanya kenapa burung itu takut meninggalkan anak-anaknya. Artinya bahwa penduduk surga itu dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Pertama, lembut hatinya. Kedua, tawakalnya kuat. Dan ketika rasa takutnya sangat kencang kepada Allah. Itulah hati penduduk surga itu. 3 perkara ini. Ya. Tapi hati kita ini tidak seperti hati penduduk surga. Terkadang jangankan lagi diomongin, nggak diomongin saja, kawan diam itu sudah suudon kita. Kok diam ya dia sama saya? Kenapa? Apa salah saya? Nah, udah suudon tuh kita tuh. Padahal mungkin dia ada masalah, ya kan? Kemudian dia tidak menyapa kita, akhirnya kita suudon. Apalagi kalau dia sampai menghina kita, oh makin marahlah kita. Ya. Tapi di sorga tidak ada, hatinya betul-betul terjaga. Di dunia ini tidak bisa orang menjaga hati, karena hati di dunia ini pasti suatu ketika akan disakiti. Gak mungkin hati di dunia itu tidak akan tersakiti. Pasti satu hari akan disakiti. Sehebat apapun orang mengobati hati itu, pasti akan luka kembali. Begitulah hati. Makanya kenapa kalau orang sakit hati itu penuh dengan dosa, tapi kalau orang sakit badan itu bisa penuh dengan pahala. Pamannya saya sakit badan, entah badan kena penyakit apa, kemudian saya sabar dan mengharap pahala, maka dengan kesabaran penyakit badan yang ada pada badan itu berdampak pahala yang banyak. Tapi kalau yang sakitnya bukan sakit badan tapi hati yang sakit, justru banyak dosa. Karena sakit hati ini berdampak buruk, hasad, dendam, ya kan, dengki, itu kan penyakit hati itu. Ini membawa dosa semua tuh. Ya, makanya kenapa para ulama mengatakan dengan kata istilah yang bisa memperbaiki hati itu hanya Allah. Tapi memperbaiki badan itu bisa kita perbaiki sendiri. Ya contohnya orang-orang yang pamannya dulu kulitnya hitam, kemudian dioperasi jadi putih, kan bisa. Atau sebaliknya, yang jadi putih dihitamkan bisa, kasih oli aja kan begitu. Ya. Atau mungkin yang dulunya mulutnya sumbing atau giginya jongos ke depan, bawa ke dokter dioperasi, jadi cantik dia. Ya dikasih kawat bangunan itu, ya banyak di giginya tuh. Kawat besi itu. Subhanallah kan. Jadi kalau mermak badan itu semua orang bisa kan. Tapi siapa yang bisa memermak hati? Nggak bisa. Ya. Badan ini bisa kita bersihkan, lantai kita bisa bersihkan. Kita cari beli Baiklin saja, sebentar kita pel itu bersih. Nah mungkin hati dibersihkan dengan Baiklin, minum Baiklin supaya bersih hatinya, patilah kan itu. Jadi tapi orang surga itu karena memang itu pusat daripada kenikmatan, memang nikmat sekali. Dibuat satu hati penduduk surga itu. Satu penduduk surga dibuat satu hati, seperti hati burung. Maka ini surga itu tidak pernah ada orang sakit hati. Yang sakit hati itu di dunia. Kalau orang masih sakit hati berarti di dunia. Kalau sudah masuk surga nggak akan ada sakit hati. Ini yang kedua. Yang ketiga pikiran. Di surga itu pikiran kita plong. Ya. Tapi di dunia itu subhanallah, mikir sedikit saja stres. Ada masalah dengan pasangan stres kan itu ya. Stres, sampai ada lagunya stres gitu ya. Ya naudzubillah gitu ya. Jadi di dunia ini pikiran kita ini mudah stres, tapi di surga nggak ada. Di surga itu plong pikiran itu. Nggak kepikiran utang di surga tuh. Karena nggak ada orang utangi di sana. Di surga mana ada penduduknya punya utang? Nggak ada debt collector. Debt collector udah masuk neraka masalahnya. Jadi nggak bisa masuk surga. Tenang, orang masuk surga nggak mungkin debt collector masuk surga kan itu. Artinya bahwa pikiran penduduk surga itu memang plong luar biasa. Lah ini kan penduduk neraka stres. Ya mau makannya nggak bisa. Ya. Intinya bahwa ini kenikmatan yang ketiga, pikiran Allah berikan kenikmatan.
Kemudian termasuk juga panca indera, mata juga diberikan kenikmatan sendiri, telinga diberikan kenikmatan sendiri, lisan diberikan kenikmatan sendiri, penciuman, subhanallah, ya. Bayangkan mata dimanjakan di sorga. Kenapa? Sorga itu kan penuh dengan taman-taman. Makanya ada istilah kata Nabi SAW, apabila kalian lewat di taman-taman sorga, idza marartum biryadil jannah, kalau kalian lewat di taman-taman sorga, farta, singgah di situ. Farta ufiha, singgah di situ. Artinya bahwa sorga itu taman, dan kita lihat kan taman-taman itu kalau dibentuk dengan cara yang indah, dengan miniatur yang bagus gitu ya, dengan bunga-bunga dan macam-macamnya, itu apalagi sorga. Pandangan kita ini kayaknya dimanjakan dengan penglihatan yang luar biasa. Belum lagi tempat-tempat di atas. Ya, ada satu ghurab itu disebutkan dalam hadis itu, di mana yura dhahiruha batinuha wa batinuha dhahiruha. Jadi nampak dari luar ke dalam, dari dalam keluar, artinya rumah kaca, dan itu ada di atas. Dari situ kita bisa memandang semua keindahan sorga. Betul-betul mata kita dinikmati. Kemudian telinga tidak pernah melihat, mendengar perkataan-perkataan yang berbau dosa, perkataan-perkataan yang tidak ada faedahnya. Semua perkataan ahli sorga itu adalah salam keselamatan. Makanya sorga itu darus salam. Ya, dia tempat keselamatan. Karena selamat pendengaran kita, tidak ada yang membuli kita, menggibah kita, menghina kita, macam-macam tidak ada. Omongin kita nggak ada. Kalau kita masih diomongi berarti masih di dunia tuh. Kalau di sorga nggak ada. Yang ngomongin kita sudah masuk neraka, Bu, tenang. Ya. Jadi nggak ada orang yang ngomong kita tuh. Ya. Ini mata, telinga, lisan. Ya. Lisan kita pun nggak ada, karena begini ya. Orang kalau mengucapkan kalimat yang tidak baik, kotor, orang yang mengucapkannya saja terkadang menyesal. Kenapa aku tadi ngomong begitu? Orang yang mendengarnya tersakiti. Udah kurang ngajar dia ngomong sama saya tentang ini. Ya. Kemudian pikirannya akhirnya kepikiran mau minta maaf, malu. Itulah kadang-kadang orang yang mengeluarkan kalimat kotor aja dia menyesal tuh. Tapi kalau orang mengeluarkan kalimat-kalimat baik, yang ngomongnya saja kayaknya plong, senang. Yang dengarnya kadang-kadang nikmat sekali, pengenlah ketemu dia, enak, itu ucapannya baik, ramah orang itu. Ya. Dan setiap hari pengen berjumpa dan ngobrol. Itulah dari omongan saja. Kadang-kadang kalau dia baik, itu kita merasa nikmat yang ngomong. Kalau kita ngomong jelek, yang ngomongnya saja kadang-kadang menyesal. Kenapa sih tadi ngomong begitu? Akhirnya dia tersinggung dengan saya. Padahal saya tidak sadar ngomong begitu. Padahal sadar, sudah dirancang di rumahnya tuh. Kadang-kadang orang itu tidak disadari ucapannya itu menyakiti orang, tapi di sorga subhanallah Allah berikan tuh ucapan-ucapan yang indah, termasuk juga tempat tinggal. Ya, rumah semua dari emas dan dari perak, istananya sampai ke pohon-pohon batangnya dari emas. Kata Nabi SAW, tidak ada pohon di sorga kecuali batangnya dari emas tuh. Batangnya dari emas. Ya, kalau sekarang ada masjid kok kubahnya warna kuning, itu dicat emas nih. Bukan emas, dicat emas, boleh jadi ada emasnya, tapi nggak sedikit kan itu. Ya, dan kalau ada masjid banyak emas, dia besok diambil orang lah. Datang tuh pemulung diambil tuh walaupun ke atas. Intinya bahwa disitulah kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa. Oke, untuk mengakhiri karena waktu juga. Satu hadis Nabi SAW, atau dua hadis. Dengan singkat, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah, yunadi munadin." Apabila penduduk sorga masuk ke dalam sorga, maka Allah akan kirim penyeru. Apa seruannya? 4 seruan. 1. Innalakum antahyau fala tamutu abada. 1, kalian akan tetap hidup dan kalian tidak akan pernah mati selamanya. 2, ya. Innalakum antasihu falatasqamu abada. Kalian akan tetap sehat dan tidak akan disentuh penyakit selamanya. 3, fa innalakum antashibbu falatahramu abada.
kalian akan senantiasa dimudahkan dan tidak pernah akan dituakan selamanya. Dan yang terakhir, wa innalakum antan amu fala tab'asu abada, dan kalian akan selalu merasakan nikmat dan tidak pernah disentuh dengan keputusasaan selamanya. Lihat, ini 4 nikmat yang luar biasa kan. Pertama, hidup terus dan tidak akan pernah mati. Terkadang ada orang stres gara-gara mikir mati, Bu. Ada orang stres itu mikir mati aja. Takut saya mati, Ustaz kan. Ya semua takutlah mati. Tapi ada orang yang stres gara-gara mikir kematian. Gimana kalau saya mati ya? Atau belum mati aja dia mengatakan, ini kalau sudah tua saya sakit, siapa yang ngerawat saya? Kepikiran tuh. Ada orang-orang yang kepikirannya sampai menyetreskan dia tuh. Kalau bisa mati mendadak saja. Tapi mikir, oh nggak mau juga saya mati katanya. Ya. Kan gitu ya. Ada orang yang stres gara-gara mikir mati, tapi di sorga nggak perlu stres karena nggak ada kematian. Nggak akan disentuh kematian, nggak akan stres dengan mikir mati. Yang kedua, orang stres itu karena mikir penyakit. Gara-gara orang itu disentuh dengan penyakit, terkadang harus berbulan-bulan, bertahun-tahun, kena stroke, kena serangan jantung, kena gula, kena kolesterol, kena macam-macam penyakit. Kadang-kadang orang stres, stres. Bahkan dia berdoa, ya Allah, sudahlah, lebih baik saya mati. Saya kasihan melihat keluarga saya merawat saya. Ya, makanya sering saya katakan, kadang-kadang orang sakit itu sakitnya nggak seberapa, tapi sakit hatinya yang lebih besar daripada sakit badannya. Maksudnya gimana? Dia sakit nih. Awal sakit, masya Allah, yang berkunjung sama dia banyak. Kawan-kawannya nengok, masih ada lah kan gitu. Saudara-saudaranya masih nengok, masih bagus gitu. Masih terhibur lah dia. Tapi sampai kapan lah orang mengunjungi orang sakit itu? Saya sakit aja, antum sekali aja mengunjungi saya itu. Kadang enggak kan begitu. Mungkin kalau mati 2 kali lah itu. Jadi awal sama akhir aja kan gitu ya. Sebenarnya orang sakit itu bukan gara-gara sakitnya, tapi gara-gara nggak dikunjungi. Itu makin sakit itu. Karena orang kalau diuji oleh Allah dengan penyakit itu, apalagi penyakitnya parah, ujung-ujungnya yang menemani dia cuman orang yang dekat dengan dia. Mungkin suaminya atau mungkin istrinya. Itu pun kalau setia. Ya. Dan kebanyakan tidak setia tuh kadang-kadang. Udah lama terbaring istri, bagus kawin lagi kan itu. Atau terbalik istri ini, suami ini didorong-dorong, dorong aja biar mati katanya, biar kawin lagi. Kan itu ya. Karena kalau orang awam kadang-kadang seperti itu, otaknya udah jelek saja. Ya. Jadi kadang-kadang itulah yang menemani kita itu kalau tidak setia, makanya dari sekarang itu cari istri yang baik, cari suami yang baik. Karena di saat kita sakit hanya mereka yang bisa merawat. Siapa lagi kalau bukan mereka yang merawat? Ya. Orang lain tidak mungkin. Teman itu datang 1 kali 2 kali saja. Selebihnya lupa dengan kita. Apalagi kalau sudah sering kelamaan sakit, jarang hadir. Mungkin kita hanya diomongin saja. Kasihan si Anu itu sakit. Iya, diomongin di warung kopi saja. Gak mau datang ke rumahnya tuh. Hanya kasihan-kasihan gitu saja ngomongnya. Nah, jadi tapi di sorga kata Rasul, kalian akan sehat terus dan tidak akan disentuh penyakit. Ya. Bahkan kalian tidak akan pernah tua. Ini yang membuat ibu-ibu stres kalau sudah usia 50 tahun. Ya. Apalagi kalau suami udah mulai dingin, ada apalah dengan saya ini kayaknya. Ya. Kadang-kadang stres. Saking stresnya ibu-ibu ini kadang-kadang menghabiskan uang supaya tetap cantik. Makanya suntik sana, suntik sini, Bu ya. Akhirnya gembung sana, gembung sini, bukan makin cantik ya kan. Makin gembung akhirnya. Lah dari sini menunjukkan bahwa salah satu yang membuat orang stres itu karena tua. Tapi di sorga tidak ada tua. Sampai ada orang nenek-nenek di zaman Rasul datang kepada Rasul. Rasul, ada nggak nenek-nenek di sorga? Kata Rasul, mana ada nenek-nenek di sorga katanya. Nangislah nenek ini. Disangka dia tidak masuk sorga. Akhirnya Rasul katakan, bilang sama nenek itu, bukan berarti nenek itu tak masuk sorga. Tidak ada nenek-nenek di sorga, itu maksudnya. Artinya di sorga itu muda, usianya 32 sampai 33. Itu segitu sepadan di situ. Ya, dan itu perkasa-perkasanya orang itu 33 sampai 34 itu. Ya. Kemudian yang terakhir, tidak akan ada putus asa, nikmat terus. Ya. Di dunia ini kan mudah putus asa, mikir ekonomi putus asa, mikir kesehatan putus asa, mikir anak orang tua, mikir masalah banyak putus asa. Di sorga nggak ada putus asa.
Kemudian hadis yang terakhir, Nabi SAW mengatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW, idza inna ahlal jannati ya'kuluna fiha wa yashrabuna wa la yatfuluna wa la yabuluna wa la yataghawwatuna wa la yamtakhituna. Qalu fama balut ta'am? Qala jusha wa rashkhun karashhil miski yalhamuna at-tasbiha wat tahmida kama tulhimuna nafsa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya penduduk sorga itu makan dan minum di dalamnya. Mereka tidak meludah, 1. Mereka tidak kencing, 2. Mereka tidak buang air besar, 3. Mereka tidak mengeluarkan dahak, 4. Dan para sahabat bertanya, lalu orang makan minum tidak buang hajat itu kemana perginya? Makanya ada orang yang tanya, Ustaz, di sorga itu ada toilet Ustaz, katanya. Ada toilet katanya. Ini jawabannya, yang nggak ada di sorga toilet, ngapain cari toilet di sorga? Kan gitu. Cari toiletnya di sini nih, banyak toilet di dunia. Kata Nabi SAW bersabda, buang hajatnya diganti dengan sendawa dan keringat sewangi misik. Ya, kata Rasul, buang hajatnya itu sendawa. Ya, dan juga dikeluarkan dengan cara berkeringat. Keringatnya bau misik. Subhanallah ya. Mereka diilhamkan bertasbih dan bertahmid sebagaimana kalian bernafas. Ya. Jadi makan terus, minum terus, tapi tidak pernah buang hajat. Coba bayangkan di dunia ya, makan, minum, tidak buang hajat, apa nggak jadi penyakit tuh? Jadi kembung kan? Ada orang berak keras itu sampai stres tuh. Oh, nggak keluar-keluar sampai akhirnya diobati ke dokter juga tuh. Itu di dunia. Makan terus, minum terus bahaya kalau nggak buang hajat. Tapi di sorga subhanallah, buang hajatnya sudah keringat, keringatnya pula bau misik. Kalau buang hajat kita kan baunya sesuai yang kita makan, Bu ya. Jengkol lain lagi baunya. Petai balon lagi ya, sesuai dengan yang kita makan lah intinya. Tapi kalau di dunia, di sorga itu luar biasa, semua misik. Ya, artinya tidak ada toilet. Ya itulah keringatnya, dan keringatnya aja wanginya luar biasa. Ya, kemudian sendawa itu saja. Ya, kadang-kadang kita ini kalau umpamanya lagi kumpul bersama orang, tiba-tiba ada orang buang dahak kecerot gitu kan, karena jijik kita, kadang-kadang mau muntah kita dibuatnya. Tapi di sorga nggak ada orang buang dahak sembarangan itu. Keluar dahak pun tidak. Meludah pun tidak. Apalagi keluar dahak, meludah aja tidak. Kencing tidak, berak tidak. Itulah luar biasa penduduk sorga itu. Tetapi dari semua uraian ini sebenarnya bagian kecil daripada keindahan sorga. Yang ingin saya nasihatkan, bahwa masuk ke dalam sorga itu sebenarnya bagi perempuan itu lebih mudah dibandingkan bagi laki-laki. Asal terpenuhi 4 kriteria saja. Kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita itu dia menjaga sholat 5 waktu, terutama kalau sudah tahu kebiasaan haidnya mau datang tuh. Kan tahulah di akhir-akhir bulan mesti tahulah mama ini kan kapan mau haid. Maka kalau dia sudah tahu bahwa ini bulan-bulan atau tanggal-tanggal mau haid, dia jaga sholat 5 waktunya. Takutnya waktu-waktunya sudah mendekati haid, dia mengulur-ulurkan waktu sholat, haid pula. Itu sengaja dia meninggalkan sholat jadinya kan, berdosa. Ya, maka Rasul mengatakan jaga sholat 5 waktu. Wasamat syahroha, dan dia menjaga puasa Ramadannya. Setiap wanita pasti punya utang setiap Ramadan itu. Nggak mungkin nggak punya utang. Baik safar ataupun mukim, pasti punya hutang karena keluar darah haid. Masalahnya, itulah kadang-kadang hutang sama orang jarang dibayar, hutang sama Allah juga dilambat-lambati, nunggulah tahun depan. Sampai bulan Sya'ban baru ingat, oh iya Ramadan kemarin belum dibayar katanya. Ya kan? Itu di awal Sya'ban kadang-kadang gak cepat dibayar. Udah dekat-dekat Ramadan berikutnya baru sibuk mau dibayar. Seminggu lagi mau Ramadan itu,
baru dibayar, tahu-tahu pas dibayar keluar lagi head. Nah, utanglah 2 tahun dia. Ya. Makanya kenapa jangan meremehkan qada Ramadan. Jaga puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha. Kemudian taat kepada suaminya. Rasul pernah masuk ke dalam neraka. Ternyata penghuninya banyak perempuan. Ketika ditanya Rasul, apakah dia tidak sholat? Oh, rajin sholat. Apakah dia tidak puasa? Rajin puasa. Apa enggak baca Quran? Oh, paling rajin dia baca Quran. Enggak zikir, itu lisannya zikir terus. Lah kenapa masuk neraka? Kemudian Rasul mengatakan karena dia kufur dengan suaminya. Maksud kufur dengan suami itu apa? Kalau suaminya berlaku kebaikan 1 tahun, kemudian dia melakukan 1 kesalahan, maka dia akan mengatakan engkau tidak pernah berbuat baik kepada aku, katanya. Dengan bahasa lain, abang ini gak pernah ngasih perhatian, katanya. Gimana gak ngasih perhatian? Rumah dikasih, ya, gaji bulanan ada, sementara suami pontang-panting nggak ada perhatian. Dikasih rumah, dikasih makan, dikasih rizki, nafkah, itu perhatian apa lagi? Itu selain perhatian itu apa lagi? Maunya ucapan, milih mana? Ucapan saya sayang tapi nggak dikasih duit, atau dikasih duit tak pernah ngucap sayang? Milih mana, Bu? Kan ada suami yang sulit tuh, ngomong mesra kan sulit, tapi uangnya keluar terus. Ya. Tapi ada orang yang gombalnya itu 100%. Ya, gombal mukio itu istilahnya apa? Kan itu. Tapi kalau disuruh minta duit, meditnya itu setengah mati, setengah dewa. Enggak mau keluar duitnya itu kan. Tinggal milih kan. Mau dua-duanya ya enggak bisa. Ini kan pilihan. Ya harus milih lah kan itu. Jadi sayang atau tidak sayang pasangan itu bukan dari lisan, Bu, tapi lihat dari tanggung jawab. Ya, kalau dia sudah ngasih nafkah lahirnya, ngasih nafkah batinnya, ngasih nafkah pendidikannya, apalagi? Ya, hidup itu kan untuk itu. Karena lisan itu kan terkadang beda dengan perbuatan, kayak orang munafik itu. Orang munafik itu, mereka mengatakan amanna billah, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatannya wa ma hum bimumin, mereka tidak beriman. Jadi perbuatannya menyelisih lisannya. Itulah orang munafik. Tapi orang yang beriman tidak mungkin menyelisih ucapan dengan perbuatannya. Makanya Nabi SAW kemudian menasihati kepada para wanita, kalau ingin masuk surga, taati suaminya. Kemudian jaga kehormatannya. Kalau suami lagi pergi kan di rumah ada barang-barang suami, ada anak-anak dari suaminya, jaga hartanya, jaga anaknya, jaga kehormatannya. Jangan suami lagi safar kemana, ketemu kawannya, untunglah kau punya suami, suamiku loh, ini kan kurang ajar istri kayak gini. Suaminya nggak ada, dijelek-jelekan suaminya kan. Harusnya nggak apa-apa, pamannya suaminya tidak sebaik yang ibu rasakan, tapi bilang sama orang, Masya Allah, tidak ada suami yang paling baik kecuali suamiku. Padahal paling jelek itu suaminya. Ya, nggak masalah, Bu, kayak gitu. Karena memang dilarang, tidak boleh menjelek-jelekan suami di hadapan orang. Cukuplah ibu yang merasakan sabarnya ibu dengan keperitan kepada suami, justru itu jalan ke sorga. Karena kalau tidak pernah disakiti suami, ibu tidak punya amalan sabar nantinya. Ya. Tapi kalau ibu suka disakiti, sabar, itulah yang menjadikan ibu masuk surga. Ya Ustaz, kalau disakiti terus ya nggak tahan lah kan itu. Kan gitu ya. Maksudnya kata Nabi SAW kepada wanita berkulit hitam itu, apa kata Rasul? Fa in tasbiri falakil jannah. Kalau engkau mau sabar, maka engkau dapat surga. Kalau kau mau sabar, ya. Artinya bahwa kebanyakan wanita masuk surga itu karena kesabaran. Karena kesabaran mereka. Karena mereka kan aktivitas lebih banyak di rumah dibandingkan laki-laki yang di luar. Ya. Intinya bahwa masuk surga itu sebenarnya mudah bagi yang tahu ilmunya. Tapi bagi yang tidak tahu ilmunya akan sulit orang itu masuk surga. Karena ada istilah orang Arab mengatakan tarjun najata walam tasliku masalikaha innas safinata la tajri alal yabasi. Engkau ingin mengharap masuk surga tapi tidak tahu cara jalan keluarnya. Jalannya kemana dia tidak paham. Mana mungkin kapal laut berjalan di padang pasir. Artinya ya harus berjalan di laut.
itu bagi orang yang tahu ilmunya. Maka teruslah belajar karena dengan ilmu itulah seseorang bisa memudahkan masuk surga. Saya tutup dengan hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Afwan, tidak ada tanya jawab karena saya harus pergi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.